Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Amelia sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jihana, saya sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rusmawan, saya sebagai pemateri ketiga. Jadi yang akan kita bahas dari materi wudhu yaitu yang pertama adalah pengertian wudhu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Arab, al-wudhu dengan domah berarti pekerjaan bersuci dan dengan huruf wawunya berarti air wudhu dipergunakan untuk berwudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Mengutip dari Risalah Tuntunan Sholat selengkap oleh Muhammad Rifai. Lalu di sini juga ada beberapa pendapat seorang ahli bahasa, yaitu pendapat Al-Imam Ibnu Atsir dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang selanjutnya ada keistimewaan wudhu. Yang pertama diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjuk atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajatnya?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada keadaan yang dibenci, seperti pada keadaan yang sangat dingin, banyak berjalan ke masjid, dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Maka itulah ribat." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, diampuni dosanya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduiku ini." Kemudian beliau SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu sedemikian, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu, dan salatnya serta jalannya ke masjid adalah sunnah hukumnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kesalahan-kesalahannya keluar bersama air. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya sehingga keluarnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, ada perhiasan di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seorang mukmin sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudhu." Riwayat Muslim. Yang kelima, wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya, dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu, barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memanjangkannya cahayanya, maka baiklah ia melakukannya dengan menyempurnakan berwudu. Itu sesempurna mungkin." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keenam, diizinkan masuk surga lewat pintu manapun. Tiada seorang pun dari engkau semua yang berwudu lalu ia menyampaikan, yakni menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu yang ketujuh, ada tidurnya dijaga oleh malaikat. Nah, itu adalah keistimewaan berwudu, dan masih banyak lagi keistimewaan berwudu lainnya. Selanjutnya ada rukun wudu. Yang pertama, niat. Cara wudu yang benar pertama kali adalah dengan membaca niat, yaitu nawaitu wudu'a rabbil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala.
Selanjutnya yang kedua, membasuh muka. Cara wudhu yang benar kedua adalah membasuh muka. Adapun batas dari muka yang harus dibasuh adalah mulai dari atas tempat tumbuhnya rambut kepala sampai pada bagian bawah kedua tulang dagu, yaitu kedua tulang yang tempatnya tumbuh gigi bagian bawah, di mana kedua tulang itu permulaannya berkumpul di dagu, sedangkan pada bagian akhir ada di sekitar telinga. Adapun batas leher atau muka yaitu mulai dari telinga kanan hingga sampai telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Cara wudhu yang benar ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap kepala. Cara wudhu yang benar keempat adalah membasuh kepala. Dalam hal ini, mengusap sebagian kepala bagi laki-laki maupun perempuan, atau setidaknya mengusap sebagian rambut yang masih ada pada batas-batas kepala. Mengusap tidak harus dengan tangan, tetapi bisa saja memakai secarik kain yang lainnya. Selain mengusap, membasuh kepala juga diperbolehkan. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Cara wudhu yang benar kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mencapai mata kaki. Wajib pula membasuh sesuatu yang terdapat pada kedua kaki tersebut seperti rambut, jari tambahan, dan kotoran yang terdapat di bagian bawah kuku yang bisa mencegah air sampai mengena pada kuku. Sebagian ketika membasuh kedua tangan. Yang keenam, lakukan dengan tertib. Cara wudhu yang benar keenam adalah melakukan semua hal di atas dengan tertib atau berurutan. Berurutan yakni membasuh anggota wudhu saat persatu dan mendahulukan rukun wudhu yang harus dahulu dan mengakhiri rukun wudhu yang harus diakhiri. Sunnah-sunnah wudhu. Beberapa perkara menjadi sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mencuci kedua telapak tangan pada permulaan wudhu. Lalu berkumur, bersiwak, mengisap air dan menghembuskannya. Menyela-nyela jenggot yang tebal sampai merata dan bersih dengan jari-jari. Menyapu seluruh kepala, menyapu kedua telinga. Menurut jumhur ulama sunnah, menyapu kedua telinga bagian luar dan dalam. Memasukkan air ke dalam sela-sela atau jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Menggosok-gosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih. Mualat berturut-turut antara anggota. Yang dimaksud dengan berturut-turut adalah sebelum kering, anggota pertama, anggota kedua dibasuh. Dan sebelum kering, anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuh pula. Dan seterusnya. Lalu menjaga supaya percikan air itu tidak terkena anggota wudhu atau jangan sampai kembali ke badan. Lalu yang terakhir, menghadap kiblat ketika wudhu dan membaca doa setelah selesai wudhu. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua kubul dan dubur, misalnya buang air kecil, kedua maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Kedua, bukan muhrim, dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Yang keempat, memegang dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup, ataupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan kanak-kanak. Menyentuh ini hanya membatalkan wudhu dan menyentuh saja. Selanjutnya ada mengusap sepatu. Imam Ahmad berpendapat, dalam pandangan saya tidak ada masalah dalam mengusap khuf atau sepatu. Terdapat 40 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Sementara itu dalam kitab Tahzib
dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengusap hub sebagai ganti membasuh kaki dalam berwudu. Lalu yang terakhir mengusap sepatu. Syekh Ali bin Fauzan menjelaskan tata cara dalam kitab Mulahasul Fiqih halaman 30 yakni sebagai berikut. 1. Meletakkan telapak tangan beserta jari yang telah dibasahi air di atas jemari kaki. 2. Selanjutnya tangan kanan diletakkan di atas jemari kaki kanan dan tangan kiri diletakkan di atas kaki kiri. 3. Kemudian kedua tangan tersebut diusapkan sampai bagian atas yaitu punggung pergelangan kaki atau betis. 4. Mengusap tersebut cukup dilakukan 1 kali dan tidak perlu diulang. Nah teman-teman, mungkin hanya itu materi dari saya dan juga rekan-rekan saya tentang berwudu. Mohon maaf atas segala kesalahannya, terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.